Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Ketemu lagi dengan Mrs. Nita di video pembelajaran daring. Nah, untuk video pembelajaran daring kali ini kita akan belajar tentang PKN. Nah, di pembelajaran PKN kita akan masuk ke materi tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Oke, kita mulai ke tolong menolong dulu ya. Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban maupun kesulitan orang lain. Dilakukan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Jadi tolong menolong itu adalah sikap membantu orang lain untuk meringankan kesulitan tanpa mengharapkan imbalan ya. Dan tolong menolong itu bisa dalam bentuk apapun. Bisa berupa perkataan, bisa berupa tenaga, dana, makanan, dan lain-lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meringankan kesulitan orang lain. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak mampu hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Tolong menolong adalah merupakan sikap terpuji karena saat menolong orang lain berarti kita sudah meringankan kesulitan orang lain. Dalam menolong orang lain tidak boleh membeda-bedakan orang yang kita tolong. Harus ikhlas dan tidak boleh mengungkit pertolongan yang sudah kita berikan. Manfaat tolong menolong adalah yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, menciptakan persatuan antar sesama. Yang ketiga, menumbuhkan sikap rukun. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Yang kelima, menciptakan rasa tentram, nyaman, dan damai. Dan lain-lain ya, masih banyak lagi manfaat tolong menolong. Nah, itu dia tadi tentang tolong menolong. Sekarang kita lanjut ke gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan berjalan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Gotong royong juga bisa disebut dengan kerja sama. Gotong royong juga banyak manfaatnya. Manfaat gotong royong adalah yang pertama, meningkatkan kebersamaan. Yang kedua, meningkatkan kekompakan. Yang ketiga, dengan gotong royong pekerjaan lebih ringan. Yang keempat, membina hubungan baik dengan masyarakat dan lain-lain ya. Masih banyak manfaat gotong royong. Dalam gotong royong mencakup sikap saling tolong menolong ya. Oke, tadi tolong menolong sudah, gotong royong sudah. Sekarang kita lanjut ke hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan dalam menggunakan kata. Sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena sikap sederhana mengajarkan dan melatih kita untuk bersikap disiplin serta teratur dalam menggunakan uang. Manfaat hidup sederhana adalah pertama, terhindar dari hutang. Yang kedua, hidup apa adanya dan tidak berlebihan. Yang ketiga, memiliki sikap saling berbagi. Yang keempat, akan selalu bersyukur. Dan yang kelima, memiliki simpanan atau tabungan. Contoh sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak berlebihan dalam berpakaian. Yang kedua, tidak memamer-mamerkan kekayaan yang dimiliki. Yang ketiga, rajin menabung. Yang keempat, suka berbagi dengan orang lain. Yang kelima, belanja sesuai kebutuhan atau jajan sesuai kebutuhan ya, dan lain-lain. Nah, itu dia sekilas penjelasan dari Mrs. Nita mengenai tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Tugasnya adalah silahkan kalian tuliskan contoh sikap gotong royong dan kerjasama di lingkungan rumah.
sekolah dan masyarakat seperti tabel berikut ini. Nah, itu dia tugasnya. Cukup sekian dari Mrs. Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.